masih bisa menikmati suasana indahnya dunia dan sekaligus kita manfaatkan, kita gunakan untuk menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, dan kita baru saja melaksanakan sebuah tugas mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Itu memang berat, salat itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan salat kita sudah menjadi masa lalu. Jadi salat kita sudah menjadi masa lalu, tidak bisa kita kembalikan lagi karena sudah berangkat terbang ke hadirat Allah, bertinggal di aras kebesaran Allah. Cuma kita bisa berharap, berdoa, bermohon sebagai hamba Allah yang lemah. Mudah-mudahan salat kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemudian kita kembali memperbaharui niat i'tikaf, karena ini mahal benar pala harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing. Yang namanya niat itu di hati. Cuma ulun menggiring aja, membantu dalam peletakan niat. Pian mengiringi di hati. Sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita bersama-sama memperhatikan pelajaran kita, pengajian kita, yaitu kitab Hidayatus Salikin, halaman 66 di bawah pembawahan. Adalah dan sunat dilanjutkan dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala. Dan sunat dilanjutkan akan takbir intikal. Takbir intikal setelah kita melakukan sujud yang kedua. Setiap kali sholat di sujud yang kedua kita lanjutkan takbirnya, itu maksudnya takbir itu Allah, itu ngarahin takbir lah, takbir intikal, perpindahan rukun. Habis sujud naik ke rakaat kedua, istirahat dulu, duduk istirahat, lalu kita naik bangkit. Kalimat bangkit naik ini mulai mengucapkan takbirnya mulai bangkit sujud. Allah, berdiri sampai menurut Imam Ghazali di pertengahan berdiri betul. Itu menurut ulama tasawuf. Dilanjutkan takbir itu hingga pertengahan berdiri, kada sampai berdiri tegak langsung. Menghabiskan barnya tuh. Lo ambil contoh ini Imam Ghazali kan, bangkit sujud, Allahu Akbar. Di sini Imam Ghazali sudah bisa barnya, nah, belum tegak bujur-bujur, barnya sudah habis di hampir lewat pertengahan. Nah kalau ulama fuqaha itu Allahu Akbar. Itu fuqaha adalah nang langsung bertegak betul-betul, tegak berdiri betul. Di sini Imam Ghazali dilanjutkan akan takbir itu hingga pertengahan berdiri atas kata Imam Ghazali. Nah, atau hingga berdiri betul atas yang muktamad pada fuqaha. Nah, habisakan sampai tegak bujur-bujur disebut berdiri betul. Anyar bar.
Jadi kalau di rakaat pertama naik ke rakaat kedua kada perlu angkat ke ini. Nah, jangan angkat kayak ini. Jangan takbir sampai ke kuping. Cukup naik langsung Allahu Akbar. Ini. Itu di rakaat pertama naik kedua. Kalau dua naik ketiga barulah angkat Allahu Akbar. Di pendapat yang mutamat pada fuqaha, ulama-ulama fikih, dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang pada rakaat yang pertama itu, sama. Bangkit sujud istirahat naik, bangkit sujud istirahat naik, jangan langsung naik. Kalau makmum makruh lah, bagi makmum makruh pakai tekniknya unta. Unta itu nak ada beristirahat duduk, bangkit sujud langsung naik berdiri kada berduduk istirahat, itu duduknya unta. Demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya, sama. Artinya pengangkatan ucapan takbirnya itu takbir intiqalnya menurut tasawuf belum sampai tegak berdiri betul, menurut fuqaha sampai berdiri betul. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan. Ini nang duduk antara dua sujud lah. Taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjukmu. Ini kalau udah di tasyahud awal, tasyahud awal atau tasyahud akhir, bangkit daripada sujud langsung letakkan kedua tanganmu yang kanan ke paha yang kanan, tanganmu yang kiri ke paha yang kiri, langsung bergenggam. Nah, langsung bergenggam gini. At-tahiyatul. Jadi langsung bergenggam, jangan menunggu ilallahnya. Bergenggam dulu, kita posisi siaga. Posisi siaga, nanti di saat waktu sedang kalimat isbat, nang illah itu langsung angkat. Kita baca lagi lah kaifiatnya. Taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kiri, dan pahamu yang kanan lah, pahamu yang kanan. Padahal engkau genggam. Ini digenggam nanti kanan deh. Digenggam kayak ini. Nah, bapasang dulu, genggam. Sekalian jarimu, nih 1, 2, 3, 4 digenggam kecuali telunjuk. Nah, jangan digenggam. Melainkan telunjukmu, nah jangan digenggam. Nah digenggam ini aja. Nah 4 jari, nah jarinya tinggal. Maka sunat engkau lunjurkan ini. Nang ini nih. Sunat engkau lunjurkan. Nah, ini. Jangan diangkat dulu. Cuma diluncurkan, ini digenggam, ini diluncurkan. Nah, ya. Dan sunat engkau isyaratkan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Nah, jadi isyarat ini. Kita seakan-akan konfirmasi, artinya konfirmasi menyatakan illallah di kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mata ke sini berada. Satu-satunya kiblat di saat waktu salat imam mandang kat telunjuk di saat tasyahud awal, tasyahud akhir. Di saat waktu ingin mengkonfirmasi, menyatakan bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Illallah. Jadi menjungkat ini kalau Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i
asyhadu an la ilaha illallah, dia makan aja lagi. Imam Syafi'i kada digerak lagi, kada digoyang lagi, kada dibulikakan kembali. Langsung kalau sudah Allah Tuhanku, asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al, ini isyaratnya. Mengapa mengasakan Allah? Kalau si Imam Abu Hanifah kayaknya, ini Imam Abu Hanifah nambah gerak-gerak. Jadi jangan ditagur, biar aja diurang lah. Kemudian kalau Ahmad bin Hambal itu setiap ada kalimat jalalah, kalimat Allah, at-tahiyyatu lillah, angkat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, angkat. Setiap ada kalimat Allah diangkat. Ada kalimat Allah, angkat. Itu Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Imam Malik asyhadu an la ilaha illallah, bulikakan. Kada usah diangkat lagi. Itu Imam Malik. Nah, kalau kita Imam Syafi'i sudah diangkat asyhadu an la ilaha illallah, jangan lagi digerak lagi, jangan dibulikakan lagi. Karena situ kita sudah konsentrasi mengesahkan Allah. Dan kada perlu menyirit di kawan lah. Nang kaya apa kawan lo seri sirit. Kada boleh menyirit di kawan. Nang kaya apa kayaknya. Karena mata kita kasih ini aja lagi. Illa itu kan kalimat isbat. Nah, isbat penetapan. Allah yang musbat, yang ditetapkan. Jadi penetapan zat Allah. Jadi Allah zat yang wajibul wujud, esa tunggal, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Ini kalau di dalam ilmu sifat 20, kalau kita perdalam sifat 20, sifat 20 itu inti permasalahannya ada di alif lam ha. Allah ada di alif lam ha, tidak keluar pada situ. Alif zat, jadi alif berjagat zat, kemudian zat ini hendak menampakkan wujudnya, lalu zat ini menciptakan sifat. Lam pertama sifatnya, alif lam pertama itulah sifatnya. Jadi antara zat dan sifat ini satu kesatuan. Zat dan sifat ini sama seperti daun yang bergoyang. Daun yang bergoyang artinya tidak bisa dikatakan bergoyang kalau tidak ada angin. Jadi ada angin, ada bergoyang, ada goyang, ada angin, ada goyang, ada angin. Itulah zat dan sifat. Dia satu kesatuan, hanya satu sifat yang bernama wujud. Jadi di dua inilah, ya zat, ya sifat. Zat, ya sifat, sifat, ya zat. Nah, dua kesatuan ini menjadi satu, yaitu wujud. Adapun kudrat, iradat, ilmu, hayat, mulai kidam itu ada di andaknya di asma. Andaknya di asma di lam kedua. Asma lam kedua, alif lam di lam kedua. Disitulah jiwa, disitulah roh. Nah, kemudian ingin menampakkan lagi, menzahirkan lagi yang nampak sekarang. Lalu zat dan sifat ini menjadikan setetes air mani. Air mani kombinasi antara
sperma perempuan dan sperma laki-laki dengan kehendak Allah lalu menjadi segumpal darah. Gumpal darah, segumpal daging, kemudian berbentuk insani, bertubuh, lengkap semua anasir-anasirnya. Terciptalah satu komponen yang bernama jasad. Jasad ini penampakan, yaitu af'al, hak terakhir. Disinilah pengamalan ma'aninya. Pengamalan sifat ma'aninya dalam hidup dan kehidupan adalah lewat hak yang terakhir. Kita bergerak, Allah yang bergerak. Kita berjalan, Allah yang berjalan. Inilah kita isbatkan. La asyhadu an la ilaha illallah. Kada aku lagi nang sujud, kada aku lagi nang i'tidal, kada aku lagi nang ini penampakan wujud. Nah, itu pastilah makam duduk belajar. Kita masuk ke dalam pelajaran pula. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri. Padahal ia terhampar. Tangan kiri kan bergenggam, terhampar, tangan kanan bergenggam. Terhampar atasnya, dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal ini seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud, sama. Duduk antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal. Ini intinya sholat. Itu pertemuan lah yang dilewati Nabi Makkah, Madinah, Palestina, Tursina sampai ke tembus turun tangga dari surga, kemudian naiklah Nabi ke langit pertama, kedua sampai ke 7, terus ke ke Sidratil Muntaha, menembus Syariful Aqlam, rap-rap 70.000 dinding, kemudian tembuslah Rasulullah sampai ke hadirat Allah, duduk seperti duduk tasyahud awal, duduk yang paling abdal, paling berakhlak. Jadi duduk tasyahud awal sama duduk antara dua sujud. Nah ini duduk Rasulullah, duduk yang paling beradab, paling berakhlak. Duduk namanya iftiras. Kenapa disebut iftiras? Karena duduk istirahat. Duduk istirahatnya ada rencana nak berdiri, ada tujuan nak berdiri, jadi gini duduknya. Lain tawaruk, kalau tawaruk tuh duduknya duduk kena pecang berdiri lagi. Duduk tasyahud akhir. Dan baca ulimu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal. Ini hukumnya sunat. Nah, ketinggal ini sujud sahwi. Nah di bawah ini nang di atas itu terserah nak dibaca kayak di atasnya boleh. Cuma tahiyat awal ini kan hukumnya sunat. Kayak ini di tasyahud akhir nah wajib. Rukun. Di tasyahud awal at-tahiyyatu lillah pakai nakirah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu batas tasyahud awal. Jangan diteruskan lagi wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan. Lagi kalau untuk imam, khusus imam melanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad makruh. Jadi sampai Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita membaca nang wajibnya ke bawah lah. Di bawah itu nang wajibnya. Dan sunat pada tasyahud yang akhir itu duduk tawaruk. Tawaruk kayak ini. Tawaruk. Ini kada pacang berdirian lagi. Anak bulik udah. Tawaruk.
duduknya wajib, tasyahudnya wajib. Rukun sembahyang yang rukun kauli yang kelima. Rukun kauli yang kelima, tasyahud akhir. Duduk tawaruk namanya, yaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri. Nah, punggung kada lagi duduk di batis lah, duduk di atas punggung yang kiri. Kemudian dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri. Nah, keluar, duduk di atas punggung, kemudian keluarkan telapak kaki kiri di satu waktu duduk. Kalau duduk duduk ipiras kan kada kelihatan nih telapak kiri nih. Jadi keluarkan kakimu yang kiri dan pihak kanan. Jadi kaki kiri Anda ke pihak kanan. Dan engkau dirikan akan telapak kakimu yang kanan. Ini berdiri. Dirikan telapak kakimu yang kanan. Ini duduk tawaruk nih lah. Ini duduknya wajib nih. Dan engkau dirikan akan telapak kakimu yang kanan dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu. Ini hati-hatilah bacaannya hati-hati, ini rukun. Ini sama Fatihah kedudukannya. Sama dengan Fatihah, man baddala harfan biharfin aw tasdidan bitasdidin lam tasihha qiraatahu wa lam tasihha salatah. Barang siapa merubah huruf dengan huruf yang lain, merubah tasdid, maka batalah bacaannya. Batal bacaannya sekaligus batal salatnya. Ini rukun sama Al-Fatihah. Ini kalau ulun uji ini banyak masalah nih bacaan ini. Ini haknya jadi matilah. Haknya jangan dimatii, jangan at-tahiyatul, jangan at-tahiyatul, kada boleh. Kalau basilah batal. Haknya dihidupi baris di bawah, tasdidnya sabdunya kaya. At-tahiyya, jangan at-tahiyatul. Ini pertemuan puncak antara Rasulullah dan Allah. Pembicaraan pertama, kalimat yang diucapkan Nabi di saat waktu ujar Tuhan, irfa rasaka ya Muhammad, saat angkat kepala pinta. Nabi bukan meminta tapi memuji. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Penghormatan yang terbesar dan keberkatan dan kesejahteraan yang baik bagi Allah. Itu pujian Nabi lawan Tuhan. Jadi perkataan Nabi sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jangan tayyibatul. Ini bisa tayyibatul ini lah. Tayyibatu jangan disambung. Tayyibatu lillah. Jangan bersambung, apalagi bertasdid. Ini pentingnya tajwid nih lah. Tajwid, huruf-huruf tajwid itu ada huruf lisan, ada huruf syafatain, ada huruf halak tenggorokan, ada huruf haisyum pangkal hidung, ada huruf jaub rongga dada. Jadi ngaran makhraj itu keluar, di manakah keluar huruf yang kamu baca. Jadi keluar dan kembalinya harus gulikakan ke tempat asalnya. Di sini kita periksa huruf at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Alif huruf nih tenggorokan bawah. Alif tenggorokan bawah, kemudian ta lisan, ha tenggorokan tengah. Ha tenggorokan atas.
At-tahi. Jadi bila ada bergerak di atas at-tahi, berarti luput bacaan kita. Karena pengeluaran ha itu di tenggorokan atas. Tenggorokan atas, at-tahiyya, ya lisan, ta lisan, el lisan, ma syafatain. At-tahiyyatul mubarakatus, mu-nya tuh, mu bakantup dulu baru buka. Mu itu lisan, syafatain, dua bibir. Jadi bila ada bertutup bibirnya waktu melakukan mem, berarti luput. Ha, bilanya ada bergerak di sini, seperti hayya 'alas shalah. Itu keluar di sini dulu, keluar di sini bilanya hayya 'alas shalah, luput. Bila hayya 'alas shalah luput, karena bilanya ha langsung keluar sini hayya 'alas shalah, barulah kana. Bilanya hayya 'alas shalah luput, kada keluar di tenggorokan. Di sini at-tahi keluarkan di sini, at-tahiyya keluar di bibir, di lisan, ya-nya lisan, ta-nya lisan, at-tahiyyatul mubarak, ba syafatain, ma syafatain. Mubarak, ra lisan, lisannya lisan takhfif. Ra bilanya ra baris di atas itu tebal. Ra bila ra lain. Misalnya at-tahiyyatul mubarak, jangan mubarak, mubarak. Kira-kira sebulan belajar cukup banyak. Ra lisan takhfif namanya, ta lisan. Jadi kita ringkaslah. Ini perkataan Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan thayyibatul lillah, jangan. Penghormatan, pengagungan yang diberkati, kesejahteraan dan kebaikan bagi Allah. Lalu Allah menjawab. Ini kalimat Allah menjawab, assalamu alayka. Ini perkataan Allah lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Muhammad, wahai Nabi yang diberi rahmat dan barakah. Lalu Nabi menjawab lagi, assalamu alayna. Nabi itu orangnya kadang mau individu lah. Beliau sangat melibatkan kepada seluruh umatnya. Assalamu alayna. Tadi kan Allah cuma memberikan keselamatan atas Nabi sendiri. Ika Muhammad selamatna, selamat dan kurahmati dan kuberkati. Lalu Nabi mengusul assalamu alayna. Seluruh umatku ya Rasulullah selamatkan. Assalamu alayna dan wa ala ibadillahi sholihin, dan global semua umat hamba-hambaku yang saleh. Wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah, rahmati juga, selamatkan. Ini syaratnya harus sembahyang. Bila hendak mendapatkan doa, kiriman dari Makkah, kiriman dari Madinah, kiriman dari Jakarta, nah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, bila hendak dapat syaratnya harus salat. Bila kita meninggalkan salat dengan sengaja, disapu Allah di dahinya sima'us saleh, capnya orang saleh, kada dapat. Bila orang matal ke sebelah rumah taliom kita disapu Allah, cap orang salehnya kada ada lagi, karena disapu oleh Allah. Kenapa? Meninggalkan salat. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat, disapu dahinya daripada cap orang saleh, berdoa kada kabul, bersedekah kada diterima pahalanya. Bukan kada diterima, digantung. Apapun perbuatan baiknya digantung. Biar kita mendoakan mama kita, bapak kita, sementara kita belum salat, digantung. Bila sudah kita tobat,
taubat, barulah naik. Jadi kalau kita membedakan ini perkataan Nabi, ini perkataan Allah, ini perkataan malaikat dan perkataan seluruh makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah, amun kaya itu ya Allah, kami bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ucapan penyaksian seluruh makhluk. Jadi ini dahsyat Pak tahiyat, ucapan Rasulullah, pertemuan Nabi. Itu rukun yang kelima. Jadi rukun yang kelima mulai at-tahiyatul sampai Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai Muhammadar Rasulullah. Ini habis rukun kelima, sambung rukun keenam. Rukun kelima dari rukun kalbi, rukun apa? Rukun qauli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi rukun selanjutnya Allahumma sholli ala Muhammad itu wajib. Wajib, jangan sampai luput bacaannya. Allahumma sholli ala, ain lah, jangan ala. Jadi kalau ain hurufnya tenggorokan wusta, sini tengah, a. Jadi Allahumma sholli ala, bila pian baca Allahumma sholli ala, ini ranjaknya bisa laman babutar. Allahumma sholli ala Muhammad, luput terus. Kada ala, kada ala. Bila ala, bila a tak ke bawah, a tak ke atas. Sedikit benar lah. Jadi jangan lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ala kadang-kadang luput. Anda tenggorokan atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ala lagi. Ini sudah ke ramian lo, kok buat salawat pakuling lo, ada kontrol lagi di mana keluarnya huruf. Kemudian antara shad lawan sin pulang ada bedanya. Itu ada huruf lisan, lisan paling ujung intil benar. Fa lawan za. Itu huruf lisan paling ujung. Fa za. Nang fa titik 3 itu paling ujung. Jangan sa. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan dis. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila fahaddits salah. Itu paling ujung. Ini pelan-pelan aja nih, kada perlu di lajui, banyak tadumpil gina, apalagi nang giginya sudah keluar angin beguyang, ada pisit lagi giginya, lapas hurufnya. Nah, jadi kita bisa ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai di situ dulu. Kita sambung minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkati kita, dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita serta guru-guru kita. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'da kubrun wa rahmatan anil bi asyrafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.